Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Pak Heri, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan judul mini skripsi yaitu Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Perspektif Pembuktian Pasal 183 KUHP, Studi Kasus Diversi yang Gagal. Perkenalkan, nama saya Maria Fiani Laudia Sugara dengan NIM 205230039. Perkenalkan, dengan saya Jessica Chua dengan nomor NIM 20523011. Perkenalkan, dengan nama saya Angelina Jekuan Subiarto dengan NIM 2052321. Perkenalkan, nama saya Manuela Komalasari dengan NIM 205230177. Perkenalkan, nama saya Sylvia Evelyn dengan NIM 205230028. Sylvia Evelyn akan menjelaskan latar belakang penelitian ini, yaitu tanggung jawab pidana anak dalam perspektif pembuktian pasal 183 KUHP, studi kasus diversi yang gagal. Latar belakang ini tuh dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Nah, di dalam kandungan tersebut, kita sebagai anak mempunyai hak asasi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk yang masih dalam tahap tumbuh kembang dan memiliki kondisi yang rentan, anak memerlukan perlindungan dari orang dewasa. Nah, dari data ini, kita sudah meriset data ini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, menunjukkan bahwa selama periode 2016 hingga 2020, tercatat sebanyak 655 anak terlibat dalam kasus kekerasan dan menjadi pelaku tindak pidana. Dari jumlah tersebut, 506 anak terlibat dalam kekerasan fisik, sementara 149 lainnya melakukan kekerasan psikis. Tingginya jumlah anak pelaku kekerasan ini menjadi keprihatinan bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam membina anak agar taat pada hukum dan memiliki sikap yang saling menghargai. Pemerintah juga memegang peranan penting dengan menghadirkan sistem peradilan yang lebih modern dan berorientasi pada pencegahan, mengingat kualitas sumber daya manusia di masa depan sangat bergantung pada generasi muda saat ini. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas perlindungan hukum, terutama ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas perlindungan hukum, terutama ketika berhadapan dengan sistem peradilan kita, yaitu peradilan pidana. Dalam konteks pidana Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, mekanisme penanganannya harus dilakukan dengan cara yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip pelindungan anak dan asas restoratif justice yang memiliki dasar dalam penyelesaian perkara pidana anak. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip tersebut adalah melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar sistem peradilan formal. Nah, secara umum, pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seseorang harus memikul akibat atas tindakannya dan jika terjadi sesuatu, ia dapat dimintai pertanggungjawaban, disalahkan, atau diperkarakan. Selain itu, pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai hak untuk menerima konsekuensi hukum dari tindakannya atas dasar penilaian dari pihak lain. Dasar hukum diversi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA dengan menegaskan bahwa setiap penegak hukum wajib mengupayakan diversi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, terutama untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi ada beberapa kasus kekerasan anak itu dilakukan oleh sesama anak yang di bawah umur. Jadi, diversi ini diharapkan mampu menjadi sarana pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat setempat tanpa harus membawa anak ke dalam proses peradilan yang formal. Dan permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika diversi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan anak dari sistem peradilan yang gagal dilaksanakan, sehingga anak tetap harus menjalani sidang dengan segala resikonya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai bagaimana tanggung jawab pidana anak dipertimbangkan dalam konteks pembuktian yang diaturkan dalam pasal 183 KUHP, khususnya melalui studi kasus kegagalan diversi ini. Dengan penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip perlindungan anak masih dapat ditegakkan ketika proses diversi ini tidak berhasil, dan bagaimana hakim membangun keyakinannya dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan juga perlindungan anak. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini kami merumuskan 3 permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana implikasi kegagalan diversi terhadap proses pembuktian tanggung jawab pidana anak dalam praktik peradilan ditinjau dari asas ultimum remedium dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau best interest of the child. Yang kedua yaitu apa saja asas dan prinsip yang terkandung dalam pasal 183 KUHP terkait pembuktian dan bagaimana relevansinya ketika diterapkan pada perkara pidana anak. Yang ketiga yaitu bagaimana pengadilan mempertimbangkan unsur kesalahan dan kematangan jiwa anak dalam menjatuhkan putusan pidana anak.
Tujuan penelitian yang pertama menganalisis implikasi kegagalan diversi terhadap proses pembuktian tanggung jawab pidana anak dalam peradilan yang ditinjau dari asas ultimum remedium dan prinsip best interest of the child. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan asas-asas dan prinsip yang terkandung dalam pasal 183 KUHP terkait pembuktian dan relevansinya ketika diterapkan pada pidana anak. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pengadilan mempertimbangkan unsur kesalahan dan kematangan jiwa anak dalam menjatuhkan putusan pidana. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait tanggung jawab pidana anak, terutama dalam perspektif pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP dengan fokus studi kasus kegagalan diversi. Penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai dinamika antara proses pembuktian dan prinsip keadilan bagi anak. Yang kedua, penguatan asas dan prinsip perlindungan anak dalam pembuktian pidana. Yang terakhir, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengidentifikasikan dan menjelaskan asas-asas pembuktian yang terkandung dalam pasal 183 KUHP. Kemudian tinjauan teoritis. Yang pertama kita memakai teori tanggung jawab pidana anak. Teori tanggung jawab pidana dewasa dengan pidana anak ini sangat berbeda karena anak ini masih dalam tahap pertumbuhan atau perkembangan yang belum sempurna secara kognitif, emosional, dan moral. Yang kedua, prinsip ultimum remedium. Asas ini itu berarti hukum pidana harus dijadikan atau digunakan sebagai solusi atau upaya terakhir. Asas ini berperan sangat penting dalam perkara pidana anak karena di pasal 6 dan 7 UU SPPA menyatakan bahwa pemahanan dan pemidanaan terhadap anak hanya dilakukan jika tidak ada alternatif atau tidak ada pilihan lain yang memungkinkan. Kemudian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, best interest of the child. Prinsip ini merupakan prinsip universal yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Penanganan perkara anak ini harus mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan masa depan anak, bukan hanya sekadar penghukuman. Prinsip ini juga diadopsi dalam UU SPPA Pasal 3 huruf B, yang menyebutkan bahwa sistem peradilan yang ditunjukkan bagi anak harus memastikan perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, perkembangan, dan tumbuh dengan baik, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, ada asas dan pembuktian dalam pasal 183 KUHP. Di pasal 183 KUHP ini, seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi hukuman pidana kecuali sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah diperoleh dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Dalam perkara anak, penerapan asas ini diterapkan pada anak-anak dengan mempertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas anak, termasuk menilai unsur kesalahan dan pembuktian psikologis anak. Kemudian yang terakhir ada diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Diversi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian metode penelitian, kita memakai metode penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang tercatat tentang aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai norma yang mengatur perilaku manusia. Kemudian kita memakai pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum, kita memakai studi pustaka. Sumber data, kita memakai data primer, data sekunder, tersier. Pengumpulan data, kita memakai penelitian kepustakaan. Kemudian pengolahan data, kita mengedit dan juga mendeskripsikan. Kita menganalisis juga menggunakan teknik analisis kualitatif. Satu, yaitu bagaimanakah implikasi kegagalan diversi terhadap proses pembuktian tanggung jawab pidana anak dalam praktik peradilan ditinjau dari asas ultimum remedium dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau best interest of the child. Diversi adalah mekanisme hukum yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem pengadilan pidana formal. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan restoratif, memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun dalam praktik, tidak semua perkara berhasil di diversi. Ketika diversi gagal, anak tetap dibawa ke proses litigasi, dan inilah titik krusial, karena anak harus menjalani proses pembuktian sebagaimana terdakwa dewasa, meskipun posisinya sangat berbeda secara psikologis, sosial, dan hukum. Ada tiga fondasi hukum utama yang menjadi acuan. Pertama, pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bila terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah dan keyakinan hakim. Kedua, asas ultimum remedium yang mewajibkan sistem pidana terhadap anak dipakai hanya sebagai jalan terakhir. Ketiga, prinsip best interest of the child dari Konvensi Anak yang telah diratifikasi melalui Kepres nomor 36 tahun 1990, mengharuskan semua proses hukum terhadap anak berorientasi pada perlindungan optimal anak, bukan pembalasan. Ketika diversi gagal, baik karena penolakan korban, sifat kejahatan yang dianggap berat, atau ketidakmampuan mediasi, maka perkara akan dilanjutkan secara litigatif. Anak masuk ke sistem pembuktian formil KUHP yang sangat menekankan pada alat bukti, pemeriksaan terbuka, hingga interogasi yang intensif. Hal ini membuka risiko reviktimisasi terhadap anak dan mengabaikan pelindungan yang seharusnya diberikan melalui pendekatan restoratif.
Implikasi pada pembuktian sangat kompleks. Anak sering tidak dapat memberikan keterangan secara konsisten karena tekanan psikologis atau ketidaktahuan terhadap proses hukum. Selain itu, KUHP tidak mengenal alat bukti yang bersifat psikososial. Padahal untuk anak, pendampingan psikolog dan penilaian sosial sangat penting untuk memastikan keterangan dan tanggung jawab pidananya adil. Disinilah kita melihat terjadinya benturan antara asas ultimum remedium dan kenyataan. Dalam teori, pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir. Tapi dalam praktik, ketika diversi gagal, justru pidana langsung dijadikan jalan utama. Ini bertentangan dengan UU SPPA. Mahkamah Agung sendiri telah menyatakan melalui SK Dirjen Badilum 2014 bahwa hukum pidana harus bersifat subsidiar terhadap anak, bukan pendekatan utama. Proses pembuktian litigatif juga sering melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Contohnya, interogasi tanpa pendampingan hukum, sidang terbuka, penggunaan pakaian tahanan, hingga vonis yang menghukum tanpa alternatif pembinaan. Semua itu memperburuk kondisi psikologis anak, menyebabkan trauma, stigma, dan keterputusan dari kehidupan sosial atau sekolah. Bahkan, ada anak yang diproses secara pidana hanya karena tidak berhasil berdamai dalam upaya diversi. Menurut KPAI tahun 2023, lebih dari 40% anak yang gagal diversi mengalami trauma akibat proses pembuktian yang menekan. Dalam putusan MA nomor 3, PK/Pitsus, strip anak, /2019, Mahkamah Agung secara tegas mengoreksi hakim tingkat bawah karena tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak dalam menilai alat bukti. Ini menunjukkan bahwa pembuktian terhadap anak tidak bisa identik dengan pembuktian terhadap dewasa. Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain: 1. Reformulasi pasal 183 KUHP agar mengatur secara khusus pembuktian terhadap anak. 2. Stage diversi. Diversi wajib dicoba di setiap tahap, baik itu pra penyidikan, pra penuntutan, dan prasidang. 3. Pendampingan wajib psikolog dan pekerja sosial sejak awal pemeriksaan. 4. Pembentukan majelis khusus anak di pengadilan negeri. 5. Edukasi aparat penegak hukum tentang child friendly justice. 6. Mengadopsi peraturan-peraturan dari luar negeri seperti Beijing Rules, Tokyo Rules, dan Riyadh Guidelines dalam sistem hukum nasional. Kesimpulannya, kegagalan diversi membawa anak masuk ke sistem pembuktian yang sebenarnya tidak didesain untuk mereka. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara prinsip ultimum remedium, perlindungan anak, dan praktik hukum acara pidana yang cenderung retributif. Dibutuhkannya reformasi serius, baik secara normatif maupun institusional, agar proses pembuktian dalam perkara anak betul-betul mencerminkan keadilan substansif, bukan sekedar prosedural. Sebab hukum pidana anak seharusnya tidak hanya membuktikan kesalahan, tetapi juga menjaga masa depan dari anak tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asas dan juga prinsip yang terkandung dalam pasal 183 KUHP terkait pembuktian dan juga bagaimana sih relevansinya terhadap perkara pidana anak. Di pasal 183 KUHP ini berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dan juga adanya keyakinan bahwa suatu tindakan pidana ini benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang memang bersalah melakukannya. Nah, dari satu pasal ini aja terkandung 5 asas besar yang menjadi fondasi penegakan hukum pidana yang adil. Yang pertama ini ada asas praduga tak bersalah. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang itu dianggap tidak bersalah sebelum terbukti, sebaliknya melalui putusan pengadilan. Di pasal 183 ini jadi pelindung utama agar negara tidak semena-mena menghukum warganya hanya karena dugaan semata. Yang kedua, ada asas in dubio pro reo. Di dalam asas ini dijelaskan bahwa kalau ada keraguan, maka harus berpihak pada terdakwa. Jadi, kalau hakimnya ragu, walaupun ada bukti, pidana tidak boleh langsung dijatuhkan. Asas ini memperkuat kehati-hatian dalam memutus perkara. Yang ketiga, ada asas legalitas dalam pembuktian. Artinya adalah pembuktian ini harus pakai alat bukti yang sah menurut hukum, seperti adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, supaya hal ini bisa menjaga proses tetap objektif dan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan. Yang keempat, adanya asas keadilan prosedural substantif. Pasal ini menjamin prosedur yang adil sekaligus hasil yang benar, dan tidak cukup hanya adil di atas kertas, tapi juga harus adil dalam prosesnya. Yang kelima, ada asas sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Ini tuh gabungan antara syarat objektif yaitu 2 alat bukti sah tadi dan juga syarat subjektif yaitu keyakinan hakim. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka pidana nggak bisa dijatuhkan. Nah, di dalam asas-asas ini ada relevansinya pada perkara pidana anak. Hal ini semakin krusial karena dalam perkara pidana anak, sistem peradilan pidana anak ini tidak hanya menuntut keadilan formal, tapi juga harus menjunjung tinggi keadilan substantif yang berlandaskan perlindungan terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan emosional dan juga mental, sehingga penerapan hukum terhadap mereka harus dilakukan secara lebih hati-hati, dan juga berorientasi pada pembinaan, bukan hanya penghukuman. Nah, yang pertama tadi kita sudah bahas asas praduga tak bersalah. Ini relevan dengan pidana anak, karena anak ini rentan dianggap bersalah hanya karena laporan atau opini publik. Yang kedua, ada asas in dubio pro reo. Ketika hakim ragu terhadap kesalahan anak, keraguan itu harus menguntungkan anak, karena tujuannya adalah rehabilitasi, bukan penghukuman. Selanjutnya, yang ketiga ada asas legalitas, memastikan bahwa hanya alat bukti yang sah dapat diperoleh secara sah, dapat digunakan. Yang terakhir, objektivitas hakim diperlukan agar putusan tidak dipengaruhi tekanan publik, melainkan berdasarkan keadilan yang berpihak pada perlindungan anak. Nah, dengan menerapkan
asas-asas ini, pasal 183 tidak hanya menjaga keadilan hukum. Nah, selanjutnya di dalam pasal 183 ini tidak hanya memuat ketentuan normatif, tapi juga ada sejumlah prinsip-prinsip penting dalam prosesnya. Yang pertama itu ada prinsip minimal 2 alat bukti yang sah, artinya seseorang tidak bisa dihukum hanya berdasarkan satu alat bukti saja, atau secara asumsi. Yang kedua ada prinsip keyakinan hakim, meski sudah ada dua alat bukti tadi, tetap saja hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau dia belum yakin benar bahwa terdakwa bersalah. Yang ketiga, ada prinsip penilaian bebas terhadap alat bukti. Hakim memang mempunyai wewenang untuk menilai sendiri seberapa kuat atau meyakinkannya suatu bukti. Tapi kebebasan ini juga harus dipakai secara bijak, objektif, dan juga sesuai aturan hukum. Yang keempat, ada prinsip pembuktian yang objektif dan juga rasional. Hakim harus memeriksa dan juga menilai bukti secara logis tanpa dipengaruhi oleh opini publik. Yang terakhir, ada prinsip pembuktian di sidang terbuka untuk umum. Ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dengan sidang yang terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi proses hukum berjalan dengan adil. Nah, prinsip-prinsip ini juga ada relevansinya dengan perkara pidana anak. Yang pertama tadi, prinsip minimal 2 alat bukti. Relevansinya adalah, dalam kasus anak, seringkali bukti itu tidak sekuat perkara orang dewasa. Maka syarat 2 alat bukti ini jadi pelindung agar anak tidak dihukum hanya karena laporan, pengakuan, atau dugaan semata saja. Yang kedua, adanya prinsip keyakinan hakim. Hakim ini harus benar-benar yakin, bukan hanya bahwa peristiwa pidana terjadi, tapi juga bahwa anak memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab atasnya. Kalau yang ketiga, ada prinsip penilaian bebas terhadap alat bukti, memberikan ruang bagi hakim untuk menilai konteks psikologis dan juga sosial anak. Misalnya, jika alat bukti yang diperoleh tanpa pendampingan atau anak ditekan saat diperiksa, hakim bisa nih mengesampingkan bukti tersebut demi keadilan. Yang keempat, ada prinsip objektivitas dan juga rasional. Prinsip ini sangat penting karena anak rentan terhadap stigma dan juga tekanan. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh opini publik atau emosi korban. Yang kelima, prinsip sidang terbuka untuk umum. Ini tetap berlaku, tapi dalam perkara anak dibatasi demi melindungi privasi anak. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari nomor 3, yaitu bagaimana pengadilan mempertimbangkan unsur kesalahan dan kematangan jiwa anak dalam menjatuhkan putusan pidana. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, pengadilan di Indonesia sangat memperhatikan unsur kesalahan atau skuld dan kematangan jiwa anak. Unsur kesalahan pada anak dibuktikan melalui 3 indikator utama, yaitu pengetahuan anak tentang larangan atau perintah hukum, kemampuan memahami akibat perbuatannya, serta niat atau sikap batin saat melakukan tindakan pidana. Namun, pembuktian unsur ini dilakukan secara hati-hati karena perkembangan kejiwaan anak belum sepenuhnya matang, sehingga hakim menilai apakah anak benar-benar memahami konsekuensi perbuatannya dan memiliki kesadaran hukum yang cukup. Kematangan jiwa anak menjadi pertimbangan penting dalam perkara pidana anak ini. Penelitian ini meliputi kemampuan kognitif, emosional, dan sosial anak dalam memahami serta mengendalikan tindakannya. Psikologi perkembangan seperti teori Piaget dan Erikson menunjukkan bahwa pada usia remaja, anak masih memiliki ketidakstabilan emosi dan pencarian identitas, sehingga pengendalian impuls belum sepenuhnya berkembang. Oleh sebab itu, hakim diwajibkan menggunakan hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas dari Balai Permasyarakatan atau BAPAS, serta keterangan psikolog untuk mengevaluasi kematangan jiwa anak sebelum menjatuhkan putusan. Prinsip perlindungan dan pembinaan anak sangat diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Hakim dapat memilih sanksi berupa rehabilitas dan pembinaan daripada pidana penjara, terutama jika ditemukan keterbatasan mental atau ketidakmampuan anak memahami perbuatannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restoratif justice yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial anak, bukan sekedar penghukuman. Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa pentingnya pendekatan humanis dan rehabilitatif dalam perkara pidana anak. Meskipun mayoritas hakim telah mengintegrasikan hasil litmas dan asesmen psikologis dalam putusan pidana anak, masih ditemukan tantangan dalam penerapannya. Presentasi ini sudah berada penghujung, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini adalah pembuktian terhadap anak harus memenuhi 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Substansi dari pemidanaan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang menjadi roh dari UU SPPA. Nah, kesimpulan ini memiliki tanggung jawab pidana anak setelah gagalnya diversi berada pada persimpangan antara 2 rezim hukum, yaitu dua rezim hukum itu, yaitu di satu sisi tunduk pada prinsip pembuktian formil KUHAP dan di sisi lain dibatasi oleh prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim harus menjalankan peran ganda sebagai pelaksana hukum acara pidana yang objektif dan sebagai pelindung kepentingan anak yang humanis.
Dengan demikian, penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani perkara anak, khususnya dalam konteks pembuktian pasca kegagalan di versi ini. Selain daripada itu, diperlukan juga kebijakan yang lebih progresif, agar kegagalan di versi ini tidak secara otomatis membawa anak kepada proses pemidanaan, tetapi juga tetap membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan. Kemudian saran lembaga penegak hukum harus berusaha lebih serius untuk mencapai diversi yang maksimal, terutama pada tahap awal penyidikan dan penuntutan sesuai dengan Undang-Undang SPPA dan prinsip ultimum remedium. Pendekatan restoratif juga harus menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua, perlunya adanya pedoman atau standar nasional bagi hakim dalam menilai kematangan jiwa dan tingkat kesalahan seorang anak, agar putusan lebih adil dan sesuai dengan kondisi psikologis anak. Kemudian yang terakhir, diperlukan harmonisasi norma antara KUHAP yang cenderung represif dan UU SPPA yang lebih melindungi anak, agar pembuktian tidak hanya berorientasi pada alat bukti formal, tetapi juga memperhatikan kondisi anak sebagai individu yang sedang tumbuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.